Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian diberi kesehatan dan semangat belajar. Yuk kita belajar tentang sel elektrolisis. Kalian sudah tahu tentang sel elektrokimia yang spontan yang disebut dengan sel Volta. Nah, pada kesempatan ini kalian akan melihat dan menyaksikan bagaimana elektrolisis itu terjadi. Lihat di depan kalian ada seperangkat sel elektrolisis, yaitu power supply, tabung U untuk menyimpan larutan yang akan dielitrolis, statif, dan elektroda karbon. Nanti kalian diberitahu mengapa ibu menggunakan elektroda karbon. Apakah bisa? Nah, sebelum kalian melihat bagaimana reaksi elektrolisis itu terjadi, perhatikan pada skema ini. Sel elektrolisis, kalian sudah tahu bahwa reaksi listrik menjadi reaksi kimia. Artinya, elektrolisis tidak berjalan spontan. Harus ada listrik yang mengalir, maka akan terjadi reaksi redoks. Kebalikan dari sel Volta, sel elektrokimia yang berjalan spontan dari reaksi menjadi listrik. Oke. Elektroda, kalian sudah tahu bahwa elektroda ada katoda, ada anoda. Katoda bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Dan katoda tempat reaksi reduksi, anoda tempat reaksi oksidasi. Pada elektrolisis kali ini, ibu menggunakan elektroda yang inert, yang tidak ikut bereaksi. Contoh yang inert adalah karbon, aurum, dan platina. Kalau aurum dan platina, elektroda yang tidak ikut bereaksi tentu harganya sangat mahal. Kita menggunakan barang bekas dari batu bata yang tidak terpakai, kita ambil karbonnya. Kalian tentu sudah paham bahwa di dalam power supply ada yang bermuatan positif warna merah, warna hitam bermuatan negatif. Apa yang terjadi jika larutan Ki kita alirkan listrik? Tentunya kalian bisa memprediksi bagaimana Ki jika dilarutkan ke dalam air membentuk larutan Ki dan dialirkan listrik. Lihat di sini, Ki aqueous atau larutan Ki jika dialirkan listrik dia akan mengion membentuk K+ dan I-. Tentunya nanti kalian akan melihat Ki yang akan ibu masukkan di sini. Kita mulai, perhatikan, kita akan masukkan Ki ke dalam tabung U. Ya, ini adalah larutan Ki yang akan kita elektrolisis. Bagaimanakah reaksinya jika Ki kita alirkan listrik? Tapi sebelumnya kita tetesi dengan ambil dulu dikit dulu ya, ini kepenuhan. Kita tetesi maksudnya dengan indikator PP, dua-duanya ya. Indikator PP kalian sudah tahu, di dalam asam dia tidak berwarna, di dalam basa dia berwarna merah. Ini tidak berwarna bukan berarti asam, karena indikator PP pada suasana asam tidak berwarna, dia muncul warna pada pH 8,3. Berarti di bawah 8,3 yang netral 7 tidak akan menunjukkan warna. Baik, kita lanjutkan. Larutan Ki1M kita alirkan listrik. Apa yang terjadi? Kita punya prediksi
K+ akan menuju elektroda negatif. Kita prediksi K+ apakah direduksi? Karena di sini larutan pasti ada air, apakah H2O direduksi? Kemudian di anoda jelas akan didekati oleh ion negatif karena anoda bermuatan positif. Prediksinya apakah imin yang dioksidasi ataukah air yang dioksidasi? Mari perhatikan, simak, dan analisa baik-baik. Yang hitam kita hubungkan dengan elektroda bermuatan negatif. Ini 12 volt ya, biar lebih cepat. Maka perhatikan, lihat. Di sini muncul gas. Sudah ada gas. Ini sudah ada warna coklat. Di sini ada gas yang menempel di elektroda. Gas apakah itu? Kita lihat di anoda dihasilkan zat berwarna coklat. Ternyata di anoda dihasilkan berwarna coklat. Di katoda ada ya, lihat anak-anak, sudah ada hasilnya. Ternyata larutan KI setelah dielektrolisis, dialirkan listrik, dihasilkan warna coklat di anoda dan warna pink di katoda setelah dua-duanya diberi PP. Zat apakah itu? Kita lihat. Kita punya prediksi di katoda apakah K+ atau air. Ternyata di katoda tidak dihasilkan logam kalium, yang seharusnya tulisan di katoda kita punya prediksi adalah ini dihasil, dan reduksi air ini aqueous, ini gas, ini liquid. Ternyata di katoda tidak dihasilkan logam kalium. Dihasilkannya ada warna ditambah PP, ada warna merah. Menunjukkan bahwa di katoda ada basa yang dihasilkan dan ada gas yang menempel di elektroda karbon, menunjukkan gas hidrogen. Dari manakah hal itu terjadi? Ternyata namanya larutan ada air yang direduksi. Alasannya karena enol reduksi H2O lebih besar daripada reduksi ion K+. Jadi kemampuan air direduksi lebih besar daripada ion K+. Apakah hanya ion K+ saja? Tentu tidak. Ion yang tergolong golongan 1A, 2A, 3A, dan ion Mn yang pada periode 4 tidak bisa direduksi di katoda karena kemampuan atau potensi reduksinya lebih kecil daripada air.
Selama ada air, logam 1A, 2A, 3A tidak bisa direduksi. Itu kesimpulannya. Nah, di anoda ada apa ini warna kuning? Seperti warna apa? Betadin ya. Nah, ternyata di anoda ada warna betadin, coklat. Berarti air tidak bisa dioksidasi, melainkan ini dia. Inilah reaksi oksidasi I- menjadi I2. Kalian tentu sudah tahu betadin. Betadin itu adalah penyusun utamanya adalah iodium. Untuk supaya tidak terinfeksi, warnanya coklat atau seperti air teh. Kesimpulannya adalah jika larutan yang mengandung ion-ion golongan 1A, 2A, dan 3A dan ion Nn2+ di dalam katoda, di dalam elektroda katoda tidak dihasilkan reduksi logamnya, tidak dihasilkan logamnya karena tidak mampu direduksi. Yang direduksi adalah air, menghasilkan gas hidrogen dan larutan basa. Sedangkan I-, Cl- itu bisa dioksidasi karena potensial oksidasinya lebih besar daripada air. Begitu, ini adalah sel elektrolisis larutan Ki dengan listrik 12 volt. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.